Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut, panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita punya topik menarik malam ini berdasarkan pesanan kawan-kawan dari seluruh Indonesia, yaitu oligarki. Oligarki, siapakah makhluk ini yang sepanjang hampir 8 tahun menjadi objek protes kemarahan rakyat. Kalau kita lihat spanduk-spanduk yang dibawa oleh para demonstran sejak 2016 sampai yang terakhir 2022 beberapa waktu lalu, mereka meneriakkan permusuhannya kepada oligarki, bahkan kebencian itu melampaui kebencian kepada penguasa diktator dan wakil rakyat yang berkhianat. Dan aparat hukum yang dianggap juga tak lagi membawa keadilan karena berpihak kepada oligarki, penguasa duit, penguasa dana, sehingga keadilan buat rakyat menjadi mahal. Nah, saudara-saudara sekalian, oligarki ini disebut oleh Adam Smith, seorang ekonom Inggris yang luar biasa. Oligarki menurutnya adalah tuannya dunia. Dialah pemilik dana yang bisa mengendalikan siapa saja, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mereka ini bisa muncul sebagai bankir, sebagai pengusaha properti besar, sebagai penguasa perkebunan, pengusaha hutan tanaman industri, pengusaha properti, CPO, minyak goreng, coklat, batu bara, BBM, dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah tidak ada celah bagi orang lain untuk ikut bermain. Dengan kekuasaan yang besar ini, mereka bisa meminta apa saja kepada pemerintah maupun kepada wakil rakyat. Dia bisa meminta aturan-aturan, regulasi yang memudahkan bisnis mereka berkembang dan mematahkan saingan. Dia juga bisa meminta perlindungan hukum, atau bila sekali-sekali apes harus masuk penjara, bisa minta potongan hukum. Itulah yang diberikan kepada orang macam Robert Tantular, bos Bank Senturi, yang melahap dana banknya, dana nasabahnya 6,7 triliun, tapi apes masuk penjara. Berapa waktu lalu, masih di zaman kita ini, tahun lalu,
dia mendapat potongan hukuman 77 bulan. Ini luar biasa, potongan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Pada saat itu pemerintah sedang berkuar-kuar untuk memerangi korupsi, untuk menangkap penjahat BLBI dan pengemplang pajak yang duitnya diparkir di luar negeri. Bahkan Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama-nama mereka, dan dana yang diparkir di luar negeri itu yang akan diambil kembali. Itu jumlahnya 11.000 triliun. Luar biasa. Jadi kalau itu didapat, maka hutang kita yang 7.000 triliun lebih itu, kalau ditambah dengan hutang-hutang perusahaan-perusahaan BUMN, PLN, Pertamina, kerugiannya 191 triliun, campur itu, jumlahnya bisa sampai 10 triliun. Dan kalau kita dapat yang 11 triliun diparkir di luar negeri itu, bisa lunas. Tapi apa lacur? Yang terjadi kemudian adalah sebuah undang-undang digarap, RUU Tax Amnesty, yang punya tujuan mulia awalnya, yaitu mengambil dana 11 triliun itu yang diparkir oleh para pengemplang BLPI dan pajak, sejumlah 11 triliun itu di luar negeri. Tapi kemudian ketika sampai di DPR, undang-undang ini berubah. Ya. Yang terjadi kemudian bukan kita mampu mengambil yang 11 triliun itu, tapi kita malah memberikan amnesti, tax amnesti kepada para pengemplang BLBI dan pajak tersebut. Mereka disucikan dengan cukup membayar 2% saja dari nilai kemplangannya itu. Luar biasa. Pembalikan yang luar biasa. Kekuasaan mereka di pemerintahan dan DPR nampak begitu kuat, sehingga kita tak berdaya menghadapi mereka, dan akhirnya mengampuni mereka cuma cukup dengan membayar 2% dari hasil kemplangan itu. Dan mereka kini sudah disucikan, sudah bebas. Kalau ada orang berkuar-kuar dari pemerintah atau DPR mau memberantas para pengemplang BLBI dan pajak ini, itu tentu seperti ada udang di balik batu. Bohong, karena mereka sudah diampuni. Yang dikejar justru yang kecil-kecil, UMKM, tukang sablon, pemilik warung Tegal, warung Padang, tukang stempel dan lain sebagainya, yang pajaknya dikejar. Beberapa warung rakyat malah disegel oleh petugas pajak karena dianggap belum bayar. Yang ini dikejar, tapi yang BLBI yang 11 triliun itu dibebaskan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada sesuatu yang tak beres dalam pengelolaan negara ini. Ada mismanagement di situ. Mestinya yang dikejar yang besar itu, karena negara ini memerlukan dana besar, bukan dana-dana receh dari warung Tegal. Dari warung Tegal ini pada saat krisis boleh dibebaskan pajaknya. Dan pada saat krisis pemerintah boleh mengambil harta para konglomerat untuk dipakai membangun. Jangan mengambil dana haji, dana rakyat kecil yang menyimpannya puluhan tahun, kemudian dipakai untuk membangun yang lain. Ambil dari dana konglomerat itu para oligarki. Kalau pemerintah memang punya wibawa terhadap mereka.
Nah inilah yang terjadi di kita. Makanya sekarang kalau kita melihat muncul seorang kaya baru, seorang triliuner baru, maka yang akan kita lihat adalah wajah kaum oligarki ini. Wajah James Riyadi, Tommy Winata, Prayogo Pangestu, Erick Thohir, Datuk Tahir, yang menjadikan pasukan Brimob sebagai ojek gendong. Kita terima videonya dan melihat penghinaan itu. Tapi inilah dia wajah-wajah kalau orang kaya baru yang muncul wajah-wajah itu. Tapi manakala ada jutaan orang miskin baru akibat pandemi dan krisis, maka yang terlihat adalah wajah-wajah kita, wajah-wajah Satrio Aris Munandar, Denny Siregar, Sumule, Mujib, Togap Marpaung, Malikus Sumadio, Nasrullah, Masri Ikoni, kemudian Raden Djoko Gunawan, wajah gue dan kita. Itu yang terlihat orang-orang miskin baru juga, yang tidak bisa berusaha pada saat krisis, pada saat pandemi, dijaga polisi warungnya. Padahal mereka perlu makan, anggota keluarga mereka. Nah, yang begini yang terjadi. Dan itu sebabnya orang mengarahkan kemarahan ini kepada oligarki. Orang-orang kaya atau super kaya tidak otomatis menjadi oligarki kalau mereka tidak berminat pada kekuasaan. Ketika orang-orang ini dengan dananya dia berminat mengendalikan penguasa dan wakil rakyat dan aparat hukum, maka inilah dia oligarki. Mereka bahkan bisa memasukkan, bisa membeli partai politik yang manapun dan memasukkan anggota keluarga dia atau orang-orang yang mereka sukai, pegawai-pegawai mereka yang menjadi andalan di perusahaan, menjadi wakil rakyat lewat partai yang manapun. Dan Tempo mencatat dalam laporannya, DPR 2019-2024 di dalamnya ada 246 wakil dari kalangan pengusaha. Artinya 46% ada di tangan mereka. Apa artinya ini? Artinya rakyat telah diwakili oleh penindasnya, karena mereka dengan uangnya bisa menggunakan partai politik yang manapun sebagai angkot yang membawa mereka ke gedung wakil rakyat. Kalau ini dibiarkan dan kalau terjadi perubahan sosial radikal dalam 1-2 tahun ke depan misalnya, yang pertama harus ditarik adalah ini 246 wakil pengusaha di DPR. Mereka ini harus diganti dengan orang-orang yang baik, para intelektual kampus dan aktivis pro demokrasi, aktivis alumni UI,
dan lain-lain yang punya kepedulian terhadap negara ini. Itu yang pertama harus diganti. Tidak bisa dibiarkan. Tahun 1997-1998 kita telah melakukannya. Ketika DPR, MPR tidak mau mendengar suara rakyat yang berada di jalan-jalan itu mengungkapkan maunya, maka ketika terjadi perubahan itu, mereka semuanya dicabut hak-haknya. Rakyat mencabut mandatnya kepada DPR, MPR pada tahun 97-98 itu. Nah nanti kalau terjadi perubahan, kalau pemerintah ini tidak sampai tahun 2024, maka akan ada perubahan seperti itu. Dan bersiaplah orang-orang pokap yang telah menyakiti hati rakyat. Itu akan jadi sasaran nanti ketika keadaan berbalik. Dan oligarki, berapakah jumlah mereka? Dulu ketika terjadi krisis 97-98 dan pemerintahan tumbang, pemerintahan berganti, yang terjadi kemudian, ya saya ingat ada upaya yang luar biasa. Setelah Soeharto tumbang, Habibie naik, Habibie mencoba melunakkan nilai tukar karena di situ ada masalah besar. Ketika nilai mata uang rupiah ya, mengempis sampai 500%. Jadi nilai rupiah yang awalnya 2130 di akhir masa itu mengempis sampai $1 menjadi 10.000, 11.000, 12.000 sampai ke 16.000, 17.000 sampai seperti itu. Artinya ketika utang para konglomerat dan pemerintah ini, utang luar negerinya itu jatuh tempo, ya, kita memerlukan rupiah 5 kali lipat lebih besar daripada saat berutang. Akibatnya memang tidak bisa dibayar utang itu. Karena keuntungan mungkin saja didapat selama sekian tahun, sekian periode utang itu. 1 tahunnya mungkin 20%. Jadi kalau berjalan 7 tahun, maka yang didapat cuma 140%. Tapi ketika nilai rupiah mengkeret seperti itu sampai menjadi 5 kali lipatnya, kita memerlukan 5 kali lipat besarnya dari besarnya utang yang saat kita meminjam. Maka kita tidak bisa membayarnya. Dan di situ kemudian kaum berduit ini, para oligarki pada saat itu, dia bersembunyi pura-pura mati agar tidak disita aset-aset mereka, perusahaan-perusahaan mereka tidak disita. Mereka bersembunyi, pemerintah menjadi pemper itu. Dan kemudian IMF merubah utang mereka, utang konglomerat ini menjadi utang publik. Kemudian kita yang membayari. Padahal kita cuma menerima bencana dari mereka. Bahkan ketika krisis itu sampai di puncaknya, harga komoditas CPO, minyak goreng, dan lain-lain itu meningkat harganya luar biasa. Dan mereka yang sedang dibantu oleh pemerintah ini malah
tidak peduli dengan pasar domestik. Mereka menjual produk mereka keluar mengejar dolar. Sehingga rumah tangga di tanah air, ibu-ibu kita, rakyat Indonesia tidak mampu beli minyak goreng. Mereka harus menggoreng dengan daun waktu itu. Sangat berat, sangat berat. Tapi kemudian atas paksaan pemerintah, larangan-larangan ekspor, pajak ekspor dan lain sebagainya, mereka ditahan, dipaksa untuk menjual di pasar domestik produk itu. Produk itu sudah menguntungkan dengan harga lama. Tapi mereka kemudian meminta pemerintah, kami akan jual di tanah air, di pasar domestik, asal harganya sama dengan harga ekspor. Jadi kita membayar minyak goreng yang diproduksi di sini yang semuanya mendapat fasilitas negara dengan harga internasional. Sekarang hal yang serupa terjadi lagi. Beberapa waktu lalu pemerintah tidak mampu mengendalikan minyak goreng. Para pengusaha minyak goreng dan CPO ini melempar produknya keluar. Dan pemerintah yang sudah melarang ekspor dan lain sebagainya itu tidak mampu melawan mereka. Karena ada wakil mereka di pemerintahan. Yang setiap pemerintah mau melarang itu, wakilnya ini akan bilang jangan. Kemudian kita lepaskan lagi. Sampai kemudian para oligarki, para pemilik dana ini itu mau menjual di pasar domestik. Kalau diberi kesempatan menjual dengan harga ekspor, maka tiba-tiba minyak gorengnya 14.000 itu menjadi 29.000, 30.000 dan lain sebagainya. Karena itu harga ekspor. Mereka menganggap kalau mereka menjual di dalam negeri, mereka kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar bila dijual di luar negeri. Mereka menyebutnya opportunity loss. Kerugian akibat hilangnya peluang untuk memperoleh keuntungan yang besar di luar negeri. Padahal harga lama 14.000 itu mereka sudah untung. Dan mereka juga punya produk yang luar biasa besar. Yang perlu dijual di sini tidak perlu semuanya, tidak semuanya. Dan cukup 20% saja dari produk mereka dijual di sini. Pasar di dalam negeri sudah aman. Mereka tidak mau. Orang-orang inilah yang menghasilkan kebencian. Dan kalau terjadi perubahan, pasti orang-orang ini akan dicari. Berapa jumlah mereka? Pada saat krisis, Kwi Kian Gi pernah mau memasukkan orang-orang ini ke tahanan pada zaman Gus Dur sebagai presiden. Kwi Kian Gi berhadapan dengan IMF, dengan daftar orang-orang yang harus ditahan, para konglomerat ini yang telah menggangsir banknya sendiri, memakannya uang nasabah dan kemudian meninggalkannya. Ini Bank BCA, BDNI, BII, semuanya itu membebani negara kita yang luar biasa besar. 144 triliun keluar. Untuk BCA saja pemerintah telah membantu dengan BLBI sampai 60 triliun. BDNI waktu itu 28 triliun. Milik Samsul Nur Salim, BCA milik Grup Salim. Lim Sulyong. Nah, Kwi Kian Gi membawa daftar itu. Tapi IMF bilang, kalau orang-orang ini dimasukkan ke penjara, siapa nanti yang memutar roda ekonomi saudara? Roda ekonomi Indonesia. Kwi Kian Gi sama dengan saya, amatan Belanda. Punya pikiran
lurus. Dia bilang, kami tidak perlu penjahat untuk memutar roda ekonomi. IMF kalang kabut. Kemudian minta pemerintah supaya menyingkirkan Kwi Kian Gi. Kwi Kian Gi kemudian disingkirkan, ditaruh di Bappenas setelah kewenangannya dipreteli dulu dari sebelumnya Menko Perekonomian. Satu lagi Kristianto Wibisono. Ketika pemerintah mencoba mengejar para pengemplang BLBI ini, ada ribuan perusahaan yang terdaftar di situ, afiliasi dengan para bankir ini. Kristianto Wibisono almarhum, orang Tempo, orang PDBI, yang punya riset sangat bagus. Dia bilang pemerintah tidak perlu mengejar ribuan perusahaan itu. Semuanya terafiliasi dalam 30 grup besar saja. Pegang ini, 30 grup besar ini. Segitu saja. Mungkin bersama orang-orangnya, cabang-cabang segala macam, mungkin jumlahnya seluruhnya cuma 300 orang. Ini saja dipegang. Gak usah mengejar dari satu tempat ke tempat lain, mengejar perusahaan-perusahaan yang anak-anak perusahaannya itu. Cukup ini saja. Jumlahnya cuma 300 paling banyak dari 30 grup usaha itu. Kita kali 10. Nah, apa yang terjadi sekarang? Pertamina punya pikiran yang sama dengan swasta. Tapi Pertamina menyebutnya subsidi. Swasta menyebutnya opportunity loss. Peluang yang hilang untuk mendapatkan keuntungan besar bila dijual di dalam negeri, karena di luar negeri harganya mahal. Nah, kemudian Pertamina menggunakan itu dengan menyebutnya subsidi. Kalau kita jual di sini dengan harga lama, maka kita dapatnya sedikit, tapi harga internasional sekian. Selisih antara harga internasional dan harga domestik itulah yang disebut subsidi. Saya pernah menanyakan hal ini kepada Anggito Abimanyu dulu tahun 2011. Saya tanyakan, ketika pemerintah bilang mensubsidi BBM, apakah pemerintah membawa duit itu kepada Pertamina sebagai subsidi buat rakyatnya? Oh tidak, kata Anggito. Yang dimaksud subsidi adalah selisih harga itu. Jadi swasta menyebutnya opportunity loss. Dan ini tentu perlu investigasi. Mana yang benar? Ya, belum tentu juga pemerintah salah dalam urusan ini, tapi perlu investigasi. Apakah benar pemerintah mensubsidi kita, harga BBM kita itu sampai 500 triliun? Ya, semua orang meragukan ini. Karena pemerintah kemudian menaikkannya. Apa kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan kita? Kalau kita tidak menaikkan BBM, maka kita tidak bisa bayar utang. Jadi logikanya ada di situ. Dinaikkannya, ya, rakyat diminta membayar lebih besar BBM itu agar pemerintah bisa bayar utang. Inilah yang terjadi. Dan oligarki, dana mereka tidak pernah diutak-utik, malah mendapat santunan terus dari pemerintah. Ke depan diperlukan pemerintahan yang sangat kuat yang mampu mengendalikan oligarki ini, supaya negeri ini menjadi baik.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.